Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Masail Fiqhiyah akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang materinya adalah transplantasi. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu pengertian transplantasi. Istilah transplantasi berasal dari bahasa Inggris transplantation, bentuk noun dari kata kerja to transplant, yang artinya pencangkokan jantung atau kulit. Sedangkan dalam kamus The Advanced Diners Dictionary of Current English mengartikan transplantasi dengan to move from one place to another, atau memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun dalam istilah ilmu kedokteran, transplantasi adalah memindahkan jaringan atau organ yang berasal dari tubuh yang sama atau tubuh yang lain. Hal ini dapat dilakukan baik sesama manusia maupun dari binatang. Menurut Mas Jifuk Zuhdi dalam bukunya Masail Fiqhiyah, pencangkokan atau transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi. Sementara menurut Sukijo-Noto Atmojo, transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia lain atau tubuhnya sendiri. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh ialah pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia atau hewan yang masih berfungsi untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi, dalam rangka pengobatan dan upaya penyelamatan nyawa penerima donor. Adapun yang dimaksud dengan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu seperti jantung, hati, dan lain-lain. Sedangkan tujuan transplantasi atau pencangkokan jaringan atau organ adalah sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah berbagai usaha pengobatan lain yang dilakukan mengalami kegagalan. Hal ini dapat dilakukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, seperti pencangkokan jantung, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Pada pelaksanaannya, transplantasi organ tubuh terdapat 3 pihak yang terkait dengannya. Pertama, donor, yaitu yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada organ lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan. Kedua, resipien, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena organ tubuhnya harus diganti. Ketiga, tim ahli, yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien. Mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nana Rudiana. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu tentang jenis-jenis transplantasi organ tubuh. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain. Transplantasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama autograf. Autograf itu sendiri yaitu merupakan pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat yang lain dalam tubuh pasien itu sendiri. Misalkan yaitu operasi kulit wajah atau luka bakar, maka akan diambilkan bagian dari anggota tubuh lainnya seperti punggung atau paha. Yang kedua yaitu alograf. Alograf sendiri itu merupakan pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yaitu antara manusia dengan manusia. Transplantasi alograf ini yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi itu antara lain transplantasi ginjal dan kornea mata. Yang kedua yaitu xenograf. Xenograf sendiri merupakan pemindahan suatu jaringan dari organ satu tubuh ke tubuh lain dengan berbeda spesies. Transplantasi ini biasanya dilakukan antara spesies manusia dengan spesies hewan. Selanjutnya yaitu transplantasi menurut Kutbuddin Aibak, bahwa dilihat dari hubungan genetik antara donor dan resipien ada 3 macam pencangkokan atau transplantasi, yaitu yang pertama autotransplantasi.
eh, transplantasi ini di mana donor dan resipiennya satu individu atau pemindahan suatu jaringan atau organ untuk ke tempat lain dari tubuh orang itu sendiri. Yang kedua yaitu homotransplantasi. Homotransplantasi itu sendiri merupakan transplantasi antara donor dan resipiennya merupakan individu yang sama sejenisnya, yaitu manusia dengan manusia, atau dengan kata lain pemindahan suatu organ atau jaringan dari tubuh seseorang ke tubuh orang lain. Yang ketiga yaitu heterotransplantasi, di mana heterotransplantasi ini merupakan antara donor dan resipiennya merupakan dua individu yang berlawanan jenis, seperti transplantasi yang donornya adalah hewan sedangkan resipiennya adalah manusia, atau dengan kata lain pemindahan suatu jaringan atau organ dari suatu spesies ke spesies yang lainnya. Selanjutnya yaitu menurut Fatur Rahman, jika dilihat dari jenis transplantasi dibagi menjadi dua, yaitu transplantasi jaringan, di mana transplantasi jaringan ini merupakan pencangkokan kornea mata dan menambal bibir sumbing. Transplantasi ini juga hanya dilakukan untuk menyempurnakan atau mengobati kekurangan pada tubuh seseorang. Yang kedua yaitu transplantasi organ, seperti pencangkokan ginjal, jantung, dan juga hati. Jadi transplantasi organ ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi kelangsungan hidup manusia. Baik, itu penjelasan saya mengenai jenis-jenis transplantasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah. Di sini akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu poin C tentang landasan hukum transplantasi organ tubuh manusia. Yang pertama yaitu pandangan ulama tentang transplantasi organ tubuh. Nah, perlu kita ketahui bahwa kajian yang membahas materi praktek transplantasi jaringan maupun organ dalam khazanah intelektual dan juga keilmuan fikih Islam klasik ini bisa dikatakan relatif jarang ya, dan hampir tak pernah dikupas oleh para fuqaha secara mendetail serta jelas. Nah, ini mungkin terjadi karena faktor barunya masalah ini ya, dan dimensi yang kompleks meliputi kasus transplantasi. Nah, oleh karena itu, para ulama kontemporer khususnya melakukan ijtihad untuk memberikan pandangan terhadap masalah ini. Adapun pendapat di kalangan ulama itu berbeda-beda ya terkait hal ini. Ada yang menentang dan ada pula yang membolehkan dengan ketentuan dan syaratnya masing-masing pendapat mereka. Nah, adapun syarat dari para ulama yang membolehkan yaitu berlandaskan karena transplantasi itu didasari oleh perbaikan. Yang kedua, transplantasi itu didasari oleh sebuah kedaruratan, dan yang ketiga, transplantasi itu didasari sebagai kebutuhan. Selain itu, yang perlu kita ketahui adalah peraturan yang ada di Indonesia. Nah, peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah Republik Indonesia untuk masalah transplantasi organ manusia ini juga sudah terdapat dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau organ jaringan tubuh manusia. Dan pada tanggal 17 September tahun 1992 atau 1992 itu telah disahkan oleh DPR RI, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebuah undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang di dalamnya itu pada pasal 64, 65, dan juga 66 itu juga membahas tentang transplantasi organ tubuh manusia. Selanjutnya adalah pada poin B, yaitu tentang landasan dalil terkait transplantasi organ tubuh manusia. Nah, secara eksplisit itu memang tidak ada dalil nas Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang bagaimana sih itu transplantasi organ tubuh manusia. Akan tetapi terdapat dalil-dalil yang oleh para ulama dijadikan sebagai dasar dalam
bagaimana menghukumi transplantasi organ tubuh itu sendiri. Nah, di antaranya itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Al-Maidah ayat 2, dan juga Al-Maidah ayat 32. Namun pada makalah ini kita akan fokus pada surat Al-Baqarah ayat 195 dan juga Al-Maidah ayat 32. Maka dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi terkait transplantasi organ tubuh manusia secara tinjauan hukum Islam merupakan masalah yang kontemporer dan memang secara eksplisit tidak ada dalil nas Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan terkait hal tersebut. Dan sebagai konsekuensinya memang para ulama kontemporer itu harus membahas lebih lanjut, harus menindaklanjuti terkait masalah ini dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis mengenai hal ini. Sehingga sangatlah wajar jika terjadi perbedaan pendapat antara para ulama yang dengan dalil-dalil yang mendukung argumentasi mereka masing-masing, karena ada sebagian ulama yang berpendapat boleh, ada sebagian pendapat ulama yang tidak memperbolehkan. Jadi itu bisa dinilai wajar karena mereka mempunyai pendapat masing-masing dengan dalil yang menunjuk argumentasi mereka masing-masing. Ini adalah landasan hukum transplantasi. Secara eksplisit tidak ada dalil nas Al-Quran dan hadis yang menyebutkan tentang transplantasi organ tubuh, akan tetapi terdapat dalil yang dijadikan dasar hukum transplantasi organ tubuh. Salah satunya yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 195, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, ayat ini menjelaskan perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah dan semua jalan taqarrub dan taat kepadanya, khususnya membelanjakan harta untuk memerangi musuh, kemudian mengalokasikannya buat sarana dan bekal yang memperkuat kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh. Apabila hal ini ditinggalkan, maka akan berakibat kepada kehancuran dan kebinasaan bagi orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk tujuan tersebut. Kemudian diatofkan kepada perintah berbuat baik, yang mana hal ini merupakan amal ketaatan yang paling tinggi. Maka dari itu Allah berfirman, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berkenaan dengan transplantasi, bahwa dalam ajaran agama Islam tidak dibenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya tanpa berusaha melakukan upaya pengobatan secara medis atau non-medis, termasuk upaya transplantasi, dengan tujuan memberikan harapan untuk dapat bertahan hidup dan pulih seperti sedia kala. Akan tetapi apabila yang melakukan pendonoran akan mengakibatkan dampak buruk bagi dirinya, maka untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, seperti itu dalil dari transplantasi. Selanjutnya adalah transplantasi menurut hukum Islam. Ya. Mengenai transplantasi organ tubuh manusia terdapat beberapa persoalan dan membutuhkan dasar hukum sebagaimana yang disyariatkan Islam. Persoalan-persoalan tersebut antaranya yaitu yang pertama adalah transplantasi donor keadaan hidup. Sebagaimana manusia itu boleh mendermakan sebagian hartanya pada orang lain yang membutuhkan, begitupun dengan mendermakan sebagian tubuhnya untuk orang yang membutuhkan. Hanya saja hal ini sedikit bersyarat, sebab seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi dirinya atau bagi seseorang yang mempunyai hak
tetap atas dirinya. Jadi hal ini atau transplantasi ini, donor bagian tubuh ini tidak boleh dilakukan apabila membahayakan atau malah menjadikan hal buruk kepada orang yang akan melakukan donor. Jadi perlu dipertimbangkan lagi untuk melakukan donor. Yang kedua adalah transplantasi donor dalam keadaan koma. Praktek transplantasi dalam keadaan koma ini hukumnya haram. Hal ini sama halnya dengan mempercepat kematian dari orang yang koma tersebut, maka haram hukumnya. Yang ketiga adalah transplantasi donor dalam keadaan meninggal. Islam memperbolehkan transplantasi dalam keadaan meninggal secara yuridis dan klinis dengan beberapa syarat. Di antaranya, penerima donor berada dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya dan sudah menempuh segala jalur pengobatan medis maupun non medis tetapi tidak membuahkan hasil. Nah, hal ini boleh dilakukan. Yang keempat adalah transplantasi donor terhadap non muslim. Mendonorkan darah, mendonorkan organ tubuh boleh saja dilakukan terhadap orang non muslim kecuali kepada kaum kafir harbi yang mana memerangi kaum muslim dan orang murtad yang keluar dari agama Islam secara terang-terangan. Nah, jadi mendonorkan organ tubuh itu kepada non muslim diperbolehkan kecuali kepada orang-orang tersebut, kaum kafir harbi dan orang yang murtad secara terang-terangan. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.